teror Marc Marquez kian nyata saat sudah sepenuhnya jinakan Ducati. Andrea Dovizioso membuat klaim menarik terkait pembalap MotoGP asal Spanyol, Marc Marquez. Aroma teror The Baby Alien langsung terasa sejak balapan pertama di Qatar beberapa waktu lalu. Podium memang belum berhasil dia bawa pulang. Kendati demikian, Marquez finish 5 besar baik pada sesi sprint maupun balapan utama. Menurut pengamatan Dovizioso, pembalap anyar Gresini ini belum sepenuhnya menjinakkan sepeda motor Ducati. Hal yang berbahaya dia nilai bakal terjadi andai pembalap berusia 30 tahun tersebut benar-benar sudah bisa menguasainya. Saat kondisi itu benar-benar terjadi, maka para rival dinilai bakal menghadapi perlawanan yang sulit. Dia belum membalap dengan berbeda, bedah Dovizioso, dilansir juara.net dari Motosan S. Melihatnya seperti itu dan berada jauh di depan akan membuat rival khawatir. Karena jika dia bisa mengubahnya, itu akan berbahaya bagi yang lain. Mengubah gaya membalap tidaklah mudah apalagi jika sudah bertahun-tahun menggunakannya. Usia 30 tahun bukanlah masalah. Hanya saja, menggunakan Ducati Anda harus membelok dengan gaya yang khusus. Selalu menggunakan ban depan serta keseimbangan dan ketidakseimbangannya berbeda. Jadi, jika Anda bisa beradaptasi, maka Anda berada di tim yang tepat, imbuhnya. Aleix membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang hebat, bebernya. Di satu sisi, Maverick saya pikir adalah yang terkuat di grid. Dia tipe yang menonjol saat membela satu tim tertentu selama bertahun-tahun serta butuh waktu lama untuk mengenali sepeda motornya. Martin juga bagus. Dia bisa memperebutkan gelar juara dunia musim ini, sambung Dovizioso. Sementara itu, sirkuit Portimao Angker, MotoGP Portugal punya cerita pahit Marc Marquez yang panen hujatan. Sirkuit Portimao didapuk sebagai venue balapan MotoGP Portugal 2024 akhir pekan ini, layak disebut angker. Alasannya jelas, yakni banyaknya para pembalap MotoGP yang mengalami insiden kecelakaan di lintasan tersebut. Balapan ini akan jadi kali keempat sirkus MotoGP menyambangi Autodromo do Algarve atau nama lain dari sirkuit Portimao. Bisa dibilang kalau MotoGP Portugal sekarang menjadi salah satu balapan paling angker di kalender balap MotoGP saat ini. Setahun berikutnya, Jorge Martin mengalami kecelakaan parah pada sesi FP3 di mana ia mengalami low side di tikungan ke-7 sirkuit Portimao. Pembalap lainnya adalah Marc Marquez dan Miguel Oliveira, yang masing-masing mengalami cedera tangan dan pinggul setelah sang juara dunia 6 kali menabrak Oliveira setelah gagal mengerem memasuki tikungan kedua. Insiden tersebut menyisakan cerita kurang menyenangkan bagi Marquez. Pasalnya The Baby Alien menerima hujatan dari publik Portugal, yang merupakan pendukung rider lokal, Miguel Oliveira setelah insiden crash tersebut. Di luar akhir pekan balap, Franco Morbidelli juga menjadi korban sirkuit Portimao saat menjalani sesi tes privat bersama para pembalap MotoGP dan WRC awal 2024 ini. Mendarat kepala lebih dulu, murid pertama Valentino Rossi tersebut mengalami gegar otak yang membuatnya harus absen dari 2 sesi tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar. Dilaporkan Speedweek, terungkap bahwa operator sirkuit Portimao hanya melakukan perbaikan kosmetik pada gravel yang tidak sesuai. Pihak pengelola sirkuit sendiri sudah berjanji untuk menanggulangi masalah terkait gravel trap ini setelah crash hebat Pol Espargaro tahun lalu. Sebagai rekrutan anyar LCR Honda yang merupakan tim satelit Honda, Zarco mulai merasakan situasi yang tidak ideal. Tim berlogo sayap tunggal tersebut kesulitan untuk memperbaiki kinerja motor RC213V bahkan hingga musim 2024 ini bergulir. Para penunggang Honda termasuk dari tim pabrikan, Repsol Honda, masih tidak bisa berbuat banyak untuk tampil kompetitif. Pengembangan RC213V masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Honda dengan 2 rider tim pabrikan mereka. Akan tetapi, pembalap asal Prancis tersebut tak ingin menjadi pemeran utama dalam pengembangan motor Honda. Baginya, status tersebut seharusnya diemban oleh pembalap Repsol Honda yakni Joan Mir dan Luca Marini. Mereka, Honda, seharusnya tidak terlalu fokus kepada saya. Bahkan jika saya bisa melaju kencang, ucap Zarco, dilansir dari Motosan.
Terkadang, dengan semua yang kami bagi, dalam tim, kami akan membantu meningkatkan level Honda, kata Zarco menjelaskan. Itu akan menjadi keuntungan bagi semua orang, tuturnya menambahkan. Saat ini, perubahan besar dibandingkan tahun sebelumnya adalah tidak adanya pemimpin besar di tim pabrikan, ucap Zarco. Saya tidak ingin mengatakan bahwa selalu ada pemimpin, tetapi kedua tim Honda sangat mirip. Ini berguna bagi kami untuk mendapatkan pengembangan motor yang lengkap, dan Honda sekarang melakukannya seperti itu. Kami bisa memahami bahwa di masa lalu memiliki Marc Marquez yang bisa menyelamatkan dan menyelesaikan semua masalah. Kemudian mungkin mereka terlalu fokus pada masalah itu, imbuhnya. Sementara itu, senyuman Marc Marquez sesaat setelah balapan di Lusail, Qatar 2 pekan lalu, kembali menjadi perbincangan menjelang MotoGP Portugal akhir pekan ini. Qatar adalah akhir pekan MotoGP pertama yang luar biasa dengan Marc di tim kami, ujar Direktur Komersial Pemasaran Gresini Carlo Merlini kepada AS, saya pikir dia telah melakukan segalanya dalam pendekatannya terhadap tim dan motornya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, mencapai akhir balapan mendekati podium. Tetapi dia melihat bahwa kali ini dia tidak dapat melakukannya dan dia berusaha berada di posisi keempat. Saat itu kami berada di trek yang bukan favoritnya, dan dia mencapai posisi depan dengan cepat dan dia finish sangat dekat dengan podium pada balapan pertamanya dengan motor ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, tutur Merlini. Dia memiliki senyuman yang begitu lebar hingga hampir tidak pas di wajahnya. Dan, ketika Marc tersenyum, Marc sudah senang bersama kami, imbuhnya. Kemudian, Francesco Bagnaia begitu kencang di MotoGP Qatar 2024. Marc Marquez bakal rebut gaya balapan Pecco. Pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez terpukau dengan kecepatan yang dimiliki Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, saat memenangkan MotoGP Qatar 2024. Menurut Marquez, Bagnaia tampil sangat cepat dan ia merasa perlu menjadikan rider berjuluk Pecco itu sebagai panutan selama di musim ini. Kami akan menganalisis datanya sekarang, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia adalah juara bertahan. Dari dialah kita perlu belajar untuk lebih meningkatkan standar, kata Marc Marquez. Namun saya tetap melanjutkan gaya saya. Saya ingin bersabar tahun ini, saya ingin menikmatinya lagi, saya ingin berjuang untuk posisi 5 besar. Dan itulah yang saya lakukan, di Qatar, terang Marquez, mengutip dari Crash, Kamis, 20 Maret 2024. Setiap hari saya meningkatkan gaya berkendara saya, setiap hari saya mengubah beberapa hal yang sedikit membantu, jadi saya tetap yakin bahwa saya belum mencapai batas kemampuan motor saya, tambahnya.